Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan teman-teman follow Instagram saya karena di Instagram ada informasi menarik dan penting yang saya upload. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman, ya akhir-akhir ini mungkin teman-teman sering mendengar istilah anosmia. Ya, istilah medis ini menunjukkan kehilangan kemampuan seseorang untuk mencium bau. Jadi bau-bauan itu nggak bisa, ya nggak bisa dinilai, nggak bisa dicium. Nah mungkin teman-teman dulu asing ya dengar istilah anosmia. Ya apa tuh anosmia? Nah tapi sekarang udah booming ya, udah viral ya anosmia. Jadi dikaitkan dengan orang yang mengalami infeksi COVID, ya infeksi COVID akhirnya mengalami anosmia, nggak bisa mencium, ya hilang indera pengecapan juga. Nah memang terdengar sepele, ya cuman nggak bisa mencium bau dan hilang pengecapan, tapi ini bisa berdampak ya pada penurunan nafsu makan jadi nggak enak, ya gimana ya, nggak ada rasanya. Nah kemudian juga bau-bauan yang biasanya itu menimbulkan sensasi enak terhadap makanan itu juga nggak bisa dicium. Nah ini juga bisa mengakibatkan seseorang tersebut mengalami penurunan berat badan, bahkan ada yang mengalami depresi akibat anosmia ini. Nah pada video kali ini kita akan membahas 9 penyebab kamu bisa mengalami anosmia ataupun kehilangan kemampuan mencium bau. Akhir-akhir ini banyak yang mengaitkan karena masih pandemi, orang yang anosmia itu wah ini COVID nih. Nah, jadi yang perlu teman-teman tahu ya, tidak semua anosmia itu COVID. Tidak semua orang yang mengalami anosmia itu pasti COVID. Begitu juga sebaliknya. Tidak semua pasien COVID ataupun orang yang terkena COVID-19 itu mengalami anosmia. Nah, tetapi memang karena sedang pandemi ya, jadi dikaitkan. Nah, memang sebagian besar orang yang mengalami anosmia ini bisa terinfeksi COVID. Nah, untuk lebih jelasnya ya, nanti akan dibahas di video berikutnya. Jadi teman-teman, ada beberapa penyebab orang bisa mengalami anosmia selain COVID, ya kehilangan kemampuan mencium bau. Di antaranya yang pertama adalah polip hidung. Nah, ketika seseorang mempunyai polip hidung, ini juga bisa menimbulkan gejala anosmia, kehilangan kemampuan mencium bau. Karena pertumbuhan polip hidung ini bisa mengganggu aliran udara yang masuk ke hidung, bisa mengganggu reseptor indera penciuman yang akhirnya seseorang tersebut tidak bisa mengenali bau. Yang kedua, rinitis alergi. Nah, ketika seseorang mempunyai rinitis alergi, ya misalkan alergi dingin. Nah, ini akan membuat kondisi hidung ketika udara dingin itu jadi meler ya, hidungnya tersumbat. Nah, ini akan mengakibatkan juga adanya tekanan di saraf penciuman dan juga adanya gangguan ya di sekitar saraf penciuman yang akhirnya seseorang tersebut tidak bisa mencium berbagai jenis aroma. Nah, ini juga mengalami anosmia orang yang rinitis alergi. Yang ketiga, influenza. Nah, ataupun flu ya. Nah, siapa di sini yang belum pernah terkena flu? Rata-rata pasti sudah pernah mengalami flu ya ataupun influenza. Nah, jadi teman-teman, flu ini disebabkan oleh virus influenza. Nah, kalau seandainya teman-teman terkena penyakit ini, ya pasti hidungnya meler-meler ya, kedua hidung tersumbat yang akhirnya ini akan menurunkan kemampuan teman-teman untuk mencium aroma. Nah, ini juga bisa mengalami anosmia. Nah, jadi teman-teman ya, mungkin pernah merasakan saat sedang flu ya meler berlebihan ya sampai harus ditampung di tisu. Nah, ini pasti teman-teman nggak bisa mencium bau. Nah, nanti kalau seandainya sudah membaik ya, flu-nya sudah hilang, ya kemampuan teman-teman untuk mencium bau juga akan pulih lagi. Yang keempat, sinusitis akut. Nah, teman-teman, sinusitis ini adalah peradangan di rongga sinus ya, rongga yang di dekat hidung. Nah, rongga sinus ya.
Nah, ketika teman-teman mengalami peradangan di rongga sinus, ya ini juga bisa berdampak pada saraf penciuman. Nah, jadi kalau seandainya berdampak pada saraf penciuman, teman-teman juga akan mengalami anosmia ataupun kehilangan kemampuan untuk mencium bau. Yang kelima, kelainan tulang hidung. Nah, saat teman-teman memiliki kelainan tulang hidung, ya bisa kelainan di tulang hidung septum, ya ini akan mengganggu aliran udara masuk. Nah, sehingga kalau seandainya terganggu, ini akan mengganggu juga saraf untuk menerima bau ya yang untuk dikirimkan ke otak. Nah, kalau ini terganggu ya teman-teman akan mengalami anosmia. Nah, jadi kelainan tulang hidung pun akan mengakibatkan teman-teman mengalami anosmia. Yang keenam, kelainan otak ataupun saraf. Nah, misalkan teman-teman mengalami kelainan otak ya, ada tumor di kepala ya di otaknya ataupun ada kanker di otaknya. Ini juga akan mengganggu ya akhirnya teman-teman mengalami anosmia ataupun saraf. Misalkan teman-teman adanya kerusakan saraf di penciumannya akibat trauma ya, misalkan tabrakan ya, jatuh. Nah, kalau seandainya saraf indera penciumannya rusak ya teman-teman nggak bisa mencium ataupun mengalami anosmia. Yang ketujuh, faktor usia. Orang tua biasanya akan mengalami pelemahan sistem saraf. Nah, jadi sistem saraf di hidung ya akan terganggu sehingga mengalami anosmia. Yang kedelapan, penggunaan antibiotik. Nah, jadi penggunaan antibiotik juga akan menyebabkan teman-teman mengalami anosmia. Penggunaan antibiotik yang seperti apa? Yang jelas penggunaan antibiotik yang berlebihan, yang tidak sesuai dengan anjuran dokter. Ya, sakit sedikit minum antibiotik, batuk pilek sedikit minum antibiotik, yang akhirnya teman-teman mendapatkan efek samping. Nah, ini juga biasanya teman-teman akan mengalami gangguan pendengaran ya akibat antibiotik itu bisa. Jadi bijaklah ketika menggunakan obat, gunakanlah sesuai dengan anjuran dokter, jangan beli sendiri di apotek apalagi ini antibiotik. Yang kesembilan, malnutrisi. Nah, ketika seseorang mengalami kekurangan gizi, kekurangan nutrisi ataupun malnutrisi, ini akan mengakibatkan semua saraf tidak berfungsi dengan baik, metabolisme tidak berjalan dengan baik, yang menyebabkan seseorang tersebut kehilangan kemampuan mencium bau-bauan ataupun anosmia. Nah, jadi nutrisi juga penting. Nah, teman-teman, ya itu tadi penyebab kenapa seseorang bisa mengalami anosmia ataupun kehilangan kemampuan mencium bau ya. Nah, jadi memang anosmia itu dikaitkan dengan COVID karena memang anosmia itu gejala ya, salah satu gejala dari COVID. Nah, tetapi jangan semua orang yang mengalami anosmia itu dibilang COVID. Nah, jangan juga teman-teman beranggapan semua pasien COVID pasti mengalami anosmia. Ya, tidak ya. Nah, tetapi memang karena sedang pandemi, ya kebanyakan orang yang anosmia memang salah satu gejala COVID, jadi orang curiga. Nah, di video berikutnya nanti akan saya bahas ya perbedaan anosmia karena influenza ataupun flu biasa dengan anosmia akibat COVID ya. Jadi disimak video selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen di video ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.